Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di obrolan kesana kemari di SMK Negeri Karangjaya. Saya bersama Kang Diki Nurul Ilham ya. Iya, Keren. Selamat bro. terima kasih Pak. Ya, mendapatkan ini tidak sia-sia. Kita dari daerah. Mungkin ini adalah sejarah ya untuk SMK Negeri Karangjaya. Sebuah sejarah besar. Terutama saya melihat anak-anak yang dari lembur dari kampung ini kelihatan pede setelah pulang. Bahkan tadi maunya anak-anak ada di upacara, ternyata masih belum bisa karena harus Iya, beristirahat ya. istirahat dulu lah, kasihan. Berminggu-minggu kasihan di sana. Dan tidak menyangka mungkin Pak Diki, bagaimana ceritanya nih anak sampai bisa meraih ketiga di NYA, NYA, National National Young Inventor Inventors Award yang ke-15 15. di tahun 2022 Iya. ini. Mudah-mudahan harapan besar mungkin masyarakat Karangjaya sebenarnya, sekolah apalagi, bahwa ini terjadi kontinuitas ke depan kegiatan ini Ya, siap. bersama atau tanpa saya. Siap. Eh, Mudah-mudahan Karangjaya semakin semerbak dengan karya Iya, ya, dari siswa-siswanya itu sendiri. Kan kita SMK itu berbasis proyek, maka Iya. proyek itu bisa dikompetisikan atau Betul, diujikan dalam betul, bentuk kompetisi. Ini mungkin yang masih belum bisa digapai oleh banyak SMK, dan kita SMK kecil nun jauh di sana sebelah timur Perbatasan ya, ini. perbatasan Ciamis, Pangandaran. kita terpencil, dan bahkan untuk mencapai ke lokasi ini, wah, orang yang baru-baru mah Kaget lah. kaget seperti mau ke hutan. Emang hutan Pak, bukan seperti lagi. Dan keadaan demografis kita tidak menyurutkan anak-anak kita untuk berkreasi. Dari situ mereka punya ide kan ya. Iya, betul. Makanya ada namanya apa? Kita espresso di sini ya. Iya, Nah, ini Pak, cerita dari ceritanya dari sini. betul. Saya kira cerita ini berjalan waktu itu Juli. Ide itu muncul Juli atau gimana mulainya itu, karena melihat lereng atau gimana idenya itu? Oke. Nah, kalau terima kasih Pak udah podcast juga bersama kepala sekolah ini, kepala sekolah dari Karangjaya, Pak Rahmat. Jadi pertama itu kalau dari kegiatan ini, backgroundnya itu memang saya kegiatan seru ataupun senang di bidang sains, khususnya di robotik. Itu yang pertama. Karena dari dulu juga senang ketika saya honorer di SMK Negeri 2 Tasikmalaya, merupakan hobi gitu ketika untuk pengembangan ini. Terus selanjutnya saya ditugaskan oleh negara, kebetulan bulan Juli saya ditempatkan di SMK Karangjaya. Jadi ya melanjutkan Pak. Jadi dulu ketika honorer juga saya sudah mati-matian dengan siswa di sana, apalagi sekarang sudah dikasih tanggung jawab lebih oleh negara gitu. Jadi harusnya lebih ekstra lah gitu. Pengabdiannya lebih Betul, ekstra ya. betul, Iya. lebih ekstra lah. Mungkin tantangannya ada berbeda dengan di kota. Jelas. Ya. Tantangan di kota kan, tantangan di daerah itu siswanya kan puntennya di lembur kan. Betul. Mereka di lembur. Akan berbeda dengan Di di kota. kota, di mana kultur di sebuah sekolah dengan banyak siswa ribuan ya. Betul. Ribuan siswa. Itu kita dapat menseleksi mana yang lebih. Betul. Tapi kan dengan keterbatasan siswa di sini, misalnya terbatas karena pengetahuannya, terbatas banyak hal dan juga fasilitas ya. Betul. Tapi ento bisa sampai ke sini gimana nih ceritanya? Nah, kalau awalnya memang dari dulu juga di sekolah yang SMK 2 Tasik juga memang sekolah besar gitu dengan segala potensi yang ada. Pertama kali saya ke sini kaget Pak. Kalau untuk daerah saya sudah tahu lah bagaimana perjalanan dari saya kan tinggal di kota, terus ke Karangjaya teh berarti 1 jam Pak. 1 jam teh tanpa macet dari kota, tapi harus jam 6 pagi. Jam 6, jadi nyampainya jam 7 lah. Jadi paling tidak jarak dari kota ke sini memang tergolong jauh. 40 kilo. 46 Pak kalau pas dilihat ya. Iya, dari Indihiyang ke ke sini 46 km. Berarti 1 jaman lah untuk di perjalanan belum macet. Nah, kalau untuk jarak itu ke sini memang saya sudah tahu karena sudah pernah main lah ke daerah Karangjaya, sudah survei gitu. Tapi untuk full kegiatan dengan Karangjaya di sini
dari SDM ataupun sumber daya yang ada di sekolah, kaget Pak, jelas kaget. Karena kan saya terbiasa di sekolah besar dengan fasilitas yang luar biasa ada, ternyata di sini laptop cuma satu gitu kan di jurusan dengan alat-alat seadanya, ya belum optimal lah, tapi ada tapi belum optimal. Terus lagi saya di sini ada satu siswa itu si Pamil, AC Pamil Sultoni, dia itu luar biasa Pak. Ya mirip lah dengan SMK 2, beberapa siswa yang saya bimbing, ternyata dia bisa untuk ke arah robotik udah bisa lah gitu, meskipun terhalang oleh pandemi 2020-2021, tapi dia sudah concern di robotik gitu, meskipun di daerah gitu. Cuma memang kelemahan dari sekolah ini, satu memang belum ada nilai percaya diri yang lebih, masih insecure ya. Tadi sudah dikatakan juga bahwa kita di daerah gitu dengan fasilitas yang segini adanya gitu kan. Jadi mungkin anak-anak dan juga warga sekolah itu di daerah ini. Nah, eta Nya. mohon Jadi kumaha tuh orang di daerah di gitu. daerah betul. Itu bahasa padahal simple ya. Simple. Bahasa itu simple, tapi mendegradasi motivasi. Nah, betul. Yang akhirnya taruh sekolah ini walaupun sudah berdiri katanya sejak 2012 tapi 12 ya, 14. 2012 dari awal di SMP Karangjaya katanya ya, dari cerita pendiri si Kang Yayan tuh. Oh. Pendiri si Kang Yayan, dan hampir ditutup katanya, hampir ditutup. Mungkin tadinya asal gitu ya, asal. Saya juga sedih pas ngeliat kesini, aduh, dari mulai sama dengan Pak Diki dari sekolah besar lalu ke sini ingin menerapkan beberapa parameter yang biasa diterapkan di sekolah besar itu, mau strict, takut guru parunung gitu nya. Betul. Nya siswa dalam kondisi tidak terlalu banyak. Kalau mungkin di sebuah sekolah besar itu siswanya itu satu jurusan lah, satu kompetensi keahlian. Betul. Di kita kan satu sekolah dengan keterbatasan demografi, katanya kita hanya 4 desa. Juga fasilitas sekolah pas pertama abi uliling Pak Diki sedih cerik oke. Bisa mau merubah wajah gitu ya, bisa enggak merubah wajah ini gitu, ingin camper nih. Agak-agak lama juga mikir teh. Agak lama harus bagaimana ya. Saya menyerah enggak, cuman nggak punya ide. Menyerah enggak punya ide. Terus di mana heula ya? Mulai gitunya. Di mana heula, karena penyakitnya juga ada di administratif, penyakitnya juga ada di fasilitas, juga lingkungan sekolah. Cuman ini saya tidak ungkapkan ya. Iya. Ini hanya internal lah. Ya internal diri sendiri itu ke teman-teman, ke Waka juga nggak sebutkan. Iya. Nggak saya sebutkan karena ada ketakutan bahwa ketika Allah tidak mengizinkan takdirnya itu dengan apa yang kami maksud, nantinya kan pembohongan publik. Betul. Biar simpan di hati, disimpan di rencana, dan saya sebutkan di rencana. Wacana ini sering disebutkan ke guru-guru dengan bahasa yang tidak sakral. Kapan itu kita sampainya juga nggak tahu. Iya. Nah, yang saya aneh dengan sosok Diki ini aneh banget nih. Aneh kunah. Aneh jelema teh. Serebet jadi. Iya Pak. Saya kan banyak iyanya. Hanya iya saja. Tidak nyangka sampai ke sini. Entah apa nih motif yang sebenarnya di Pak Diki. Yang jelas kita tidak untuk mendefeat atau mengalahkan siapapun. Betul. Di sini sifatnya kita kolaborasi dengan sekolah. Ada share di mana siswa kita mendapatkan pengetahuan baru bersama yang lain. Yang kebetulan ini di kompetisi, bukan untuk mengalahkan siapa. Betul. Tetapi mungkin ini adalah sebuah apresiasi yang selama ini dilakukan prosesnya itu oleh AC Pamil CS. Iya. Oleh AC Pamil CS. Ini Pak Diki, dari sisi Pak Diki sendiri kan, dari obrolan kemarin kita sudah ngobrol. Motif utamanya itu apa sih pun nggak tahu ya. Jadi gue capek-capek kan jauh Pak Diki. Kalau lihat ongkos tidak seberapa juga yang dikasihkan dalam posisi sekolah selama ini belum gitu. Ya kalau lihat ASN kan standar Pak. Iya. Standar. Pak Diki juga melihat anak-anak punten ini dapat sekian gitu.
nominal. Kan anak-anak itu tidak melihat nominal. Betul. Pak Diki juga. Mm. Pak Diki malah mungkin menangis waktu itu. Coba ceritakan kumaha ya teh. Cing. Jadi anak-anak si Pamil tadi nyampainya kita lanjut bahwa kegiatan ini teh memang si Pamil teh ada potensi, cuma memang potensi belum di speak up lah, belum dipublish ke luar. Karena memang saya sudah terbiasa mempublikasikan sebuah karya inovasi dari guru ataupun siswa, tapi kita concern ke siswa. Potensinya luar biasa ini si Pamil. Jadi ketika ada pelajaran robotik atau berkaitan dengan robotik, dia itu suka menyisihkan uang jajan. Hebat. Jadi Menyisihkan uang jajan. Jadi misalkan uang jajan misalkan 10.000, nyisihkan 2.000. Ataupun bahkan misalkan malas jajan untuk hari ini. Jadi uang jajannya itu disimpan kan lumayan misalkan 10.000. Jadi ketika udah terkumpul, dia beli alat misalkan kayak kemarin. Dia itu sudah beli sensor LoRa, jadi komunikasi lewat LoRa. Jadi dia sudah beli, bahkan saya belum menginstruksikan untuk pengembangan ke arah sana. Belum, tapi dia sudah Pak, saya udah beli ini. Loh, uang dari mana gitu kan? Saya juga belum dari jurusan belum meminta karena kan belum ada pencairan dari sekolah juga kan. Begitupun dari saya secara pribadi belum ada untuk instruksi ke arah sana. Tapi dia sudah berinisiatif karena memang alat ini pengen dikembangkan lebih dari yang dia ingin capai saat ini. Tapi dia udah 2 langkah lebih ke depannya gitu. Terus untuk yang alat ini kebetulan kan alat mitigasi bencana longsor ya, si AC Pamil dan kawan-kawan itu, bahwa si Pamil itu sudah mengikuti kegiatan ini tuh sama Pak Andi. Spidol itu sok pelarian ya spidol. Kerikat. Loskeun ya Pak lah. Sok pelarian na meja. Dina meja paling itu. Meja. Ini kebetulan ini malam-malam juga. Malam-malam. Anak-anak dari ATPH sedang melakukan persiapan produksi ya. Produksi. Sampai malam-malam nih, hebat. Sini dulu, ini salah satunya nih. Kang Latif ya, seorang komandan dari kelas 11 ya, Tip. Ini kelas 11, ini kita podcast Tip. Kelas 11 sekarang produksi Supa Pak. Oh Supa, jamur ya? Jamur. Tadi Tip ini Kang Latif, jamur hai. Berapa orang sekarang bersama Pak Asep? Sekitar 10 orang lebih lah Pak. 10 orang lebih untuk memproduksi media di jamur ini. Semangat, adik siap Pak. Iya orang siap. Oke, ATPH juga sedang berproduksi dan ini anak-anaknya hebat. Dia juga bisa bekerja sampai malam. Entah gimana semangat nama baja bangetnya. Karangjaya punya jadwal gitu. Oke, Tip. Harus kemana? Mana? Yuk kita lanjutkan. Tadi kebetulan ada siswa kami dari ATPH ya. Kebetulan sedang berproduksi. Iya. Membuat ini media tanam jamur. Media tanam jamur ya. Katanya akan diperbesar. Oke, keren. Iya. Katanya juga ini ketika sudah jadi itu bisa disimpan menjadi hiasan di rumah. Kata Pak Asep. Tapi kita lihat nanti hasilnya. Iya, siap. Nanti kita podcast Pak Asep. Podcast juga foto-foto. Siap. Oke, kita lanjutkan tadi Pamil teh. Oke. Nah, si Pamil teh terus beli alat-alat, jadi tanpa saya suruh juga sudah beli. Jadi pengembangan juga sudah memiliki rencana ke depannya gitu untuk pengujian segala macam. Nah, kebetulan saya membuat suatu treatment kepada siswa di mekatronika. Treatmentnya itu saya akan bertanya satu pertanyaan mendasar, bisa atau tidak, udah saklek. Tidak pakai atau ya. Tidak, bisa, tidak, jawabannya ya atau tidak. Saya nanya gitu kepada teman-teman di mekatronika. Siapa? Gak tahu mau ngapain. Los bisa ternyata. Artinya masalah bisa atau tidak sebetulnya nomor sekian Pak. Yang pertama adalah mau. Kemauan yang Yes, itu. Jadi ketika sudah bisa, terus mau, gampang Pak, jalan tol. Iya Pak. Tapi tidak semua pengajar atau pembimbing bisa ada aura ya yang di dalam sehingga menempel ke siswa semangat. Nah, jampena naon. Padi saya mengalami soalnya Oke, paham. Ada jampenya nih. Paham. Nah, untuk bisa
formulasi, berarti formulasi ya Pak, ini Iya, saya formulasi kepada itu. siswa treatment. Orang lain menyebutnya dengan apa? Dengan ilmu metodologi gitu Oke. sebenarnya. Metodologinya pendekatan A, pendekatan B, pendekatan C. Oke. Gitu. Ya kita mau formulasi dengan siswa gimana? Oke. Pertama, ini berkaitan juga saya kenapa pengen jadi guru. Itu karena akan berkesinambungan dengan alasan tadi. Pertama, alasan jadi guru, salah satu pekerjaan yang mulia menurut saya karena kan akan mencerdaskan kehidupan bangsa, Pak. Sudah Keren ada banget ya bahasanya. sudah ada di itu kan di negara. Undang-undang dasar Sudah negara. ada gitu. Benar. Yang kedua, Kita pelaku itu ya. betul. Nah, terus yang kedua kan itu secara bernegara. Secara Islam kan ada hal yang akan berkaitan dengan akhirat misalkan. Contoh, ada 3 hal perkara yang nanti akan muncul terus mengalir ketika meninggal. Anak yang berbakti berarti soleh, amal jariah, sama ilmu yang bermanfaat. Nah, masalah apa tuh harta itu untuk saya infakkan segala macam saya belum punya Pak, belum punya harta yang berlebih untuk saya zakat atau berbagi. Terus untuk anak soleh saya belum bisa mengatakan saya soleh, belum, masih jauh lah. Tapi untuk ilmu yang bermanfaat, ini profesinya sudah ada, fasilitasnya sudah ada, ya kenapa tidak maksimalkan? Nah itu yang menjadi dasar atau formulasi. Jadi ketika saya punya taruh kata kompetensi, kalau kompetensi tidak bisa saya menjudge bahwa saya kompeten, tidak. Tapi nomor satu adalah mau dulu, saya itu mau. Oh jadi ternyata ya ketika ada pencapaian dan ada keinginan itu ada motif di dalamnya. Religiusitas nomor satu kelihatan. Iya. Dan itu yang sangat mendorong dan tidak usah diucapkan oleh siapapun. Hasilnya ada. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Diki. Iya. Sing betah di dia. Betah Pak, jelas betah. Pol, betah. Karena apa yang menyebabkan betah Pak Diki? Ini merdeka gimana kita itu? Merdeka belajar Pak. Pertama kenapa saya ini sharing aja lah, Bapak juga kan bukan orang sini juga kan jauh. Kalau dilihat dari jarak dan waktu tempuh untuk ke tempat kerja emang jauh. Tapi untuk kenyamanan dan lingkungan di sini itu luar biasa, sangat nyaman Pak untuk bekerja, untuk berkreasi lah gitu. Tidak ada senggol kanan senggol kiri gitu kan. Memang kita di daerah jadi masyarakat juga enak Pak. Kalau di daerah itu yang paling utama. Tapi kalau misalkan dilihat dari jarak terus jauh, banyak ngeluh Pak. Kalau banyak ngeluh dongkol sendiri Pak. Pengen pindah, pengen ini, pengen itu. Jadi negatif Pak. Boro-boro bisa berkreasi, dia juga belum selesai dengan dirinya ya. Nah gitu. Kalau saya gitu, jadi lolos aja. Artinya itu punten nih Pak Diki. Kalau dengan bahasa yang sangat tinggi orang filosofi mengatakan bahwa Pak Diki ini menjadi guru itu sudah beres dengan dirinya. Bisa dikatakan begitu ya. Kan kalau yang belum beres dengan dirinya mah dia itu kan gedumel, dongkol, boro-boro mikirkan ini kumaha ya produk bisa berkembang. Nah sekarang kita kan punya Pak Asep, nanti kita podcast sama Pak Asep. Bisa, siap. Pak Asep nggak kenal waktu. Puting kesini. Dia kan mengerjakan anak-anak. Keluar Cie Pak. Keluar Cie. Dia belum ASN, tapi kita doakan semoga juga ASN. Nanti kita berbicara banyak juga sama Pak Asep nih. Mungkin kita mah hanya sharing dan tidak ada siapa yang lebih baik ya. Betul. Tidak ada siapa yang lebih baik. Tapi di dalam kita itu ada motif. Betul. Di dalam kita itu ada sesuatu. Ada sesuatu. Ternyata sesuatu yang paling kelihatan itu adalah sesuatu yang kaitan dengan Tuhan. Iya. Kalau berkaitan gitu Pak, berkaitan lah itu. Berkaitan maksudnya gini, dikaitkan gitu Pak. Tadi kan Pak Diki kita ngobrol di Pak Diki ngambil 1/3 dari yang hadis tadi ya. Iya. Ilmu bermanfaat, semoga ini dapat bermanfaat Betul. para siswa. Amin ya rabbal alamin. Ya jadi terenyuh ngobrol. Kalau kita ngobrolkan ke lebih jero deh. Aduh. Kalau ini enggak, kalau teknis nanti kita podcast teknis sebenarnya mah. Siap. Pak Diki ini belum ketemu keluarga kan? Sudah berapa minggu nih ke Bogor kan? Dari kemarin teh berangkat malam ke Bogor, belum ketemu sama keluarga di Karangtengah. Sedih kenapa jadi nanti jadi masa hari namanya hari Kamis video call sama istri gitu kan.
hari Minggu, Sabtu Minggu kan memang jadwal ketemu Sabtu Minggu. Orang tua ke sana, orang tua kandung mainlah nengok cucu. Sementara di sisi lain saya lagi di ya tugas di Bogor gitu kan. Nyeri hati kenapa ketika meninggalkan keluarga teh padahal kan ya punten Pak ya manya pami di emutan leres-leres gitu secara seksama bahwa ketika abdi nggak iyakeun si pamil gitu anak kan. batur Yes. anak sorangan TK itu Eta, itu satu bahasa saya ngalami itu Pak. Kemungkinan entah terpaksa istri kita nggak berucap atau menerima dan dengan keputusan kita karawas Pak abdi oge sama. Saya udah bertahun-tahun 20 Yeah. tahun gitu. Dan saya itu bukan pembimbing tapi saya pengambil keputusan waktu itu walaupun di tingkat ketua jurusan. Tahun 2015 saya mengirimkan siswa ke Bali. Tuwih Pak. Abdi sambil itu sudah pulang-pulang ke membimbing awal. Itu kan berkembang kompetisi. Saya melihat perkembangan anak. Dia berpikir sama dengan pendidik. Berpikir sama. Lalu saya berucap sama. Berucapnya ke diri sendiri ya. Ya kalau kita bahasa terbaik kan doa. Iya. Ya Tuhan, saya dengan begini, tolong lindungi mereka. Karena saya sedang bertugas seperti ini. Gitu. Nah, eta. Bertugas seperti ini. Pasti itu tidak semua orang mengalami. Jelas tidak semua orang mengalami. Orang lain mah ketika mendidik ya, mudah-mudahan ada apresiasi. Karena ini udah ada kata-kata apresiasi iya. Jadi mereka Pak Diki udah dikenal sekarang di dinas pendidikan sampai ke level kabin udah tahu. Yang menginformasikan itu bukan KCD tapi pihak disdik ke para pengawas. Ke para pengawas. Ini baru orang. Semoga Tuhan tahu dan mengabsen kita. Amin. Itu yang ini yang enak ya. Dan Iya. semoga Tuhan membayar dengan yang terbaik. Bukan maksudnya membayar itu dalam kaitan material, bukan. Iya. Bekal di akhirat lah eta. Curhatan ini sebenarnya Pak, orang-orang yang pengabdi itu ada unsur religius Pak. Banyak Pak. Saya kenal SMK Bondowoso, murid saya itu. Mulai dia diangkat jadi diajar honor. Iya. Saya tidak akan sebut namanya. Mudah-mudahan dia nonton. dia pasti terenyah itu. Dia sama beristri gitu. Dia itu menghabiskan seluruh waktunya itu untuk lomba siswa. Bahkan dibawa ke rumahnya. Dia biayai, dia sampai bermalam-malam juga di sekolah. Ada pertama itu si Oplet, judulnya di animasi ya. Yang kedua kalau tidak salah itu yang ke Lombok itu tentang harimau ya. Jadi domba Garut. The Making of Domba Garut juga saya edit, The Making-nya, wawancara sama siswa. Padahal di balik kesuksesannya itu adalah seorang guru kecil Pak, yang dia berkorban lebih banyak. Tapi Tuhan membayar lain. Membayar lain. Sama istrinya di PNS. Alhamdulillah. Namanya Intan. Di mana wae anggar Intan Pak. Iya. Itu juga jadi batu ali jadi abi ya. Itu anggar itu. Juga jadi panca warna gitu ya, atau jadi virus gitu anggar itu. Dia disimpan di ditempatkan di Bondowoso jauh jauh sana. Iya. Dari orang tuanya dari Garut. Tetap dia berbuat sesuatu. Nuhun Pak Diki. Dan ini sebenarnya ingin kami ungkapkan dengan banyak guru tapi takut menggurui ya. Tapi akhirnya ada orang mau ngobrol hanya di expose di YouTube kan bukan kegaya-gayaan cuman menyimpan arsip saja. Dan kelihatannya mau ketinggalin apa? Ketinggalin si Pamil CS. Tidak ada sungkan padahal baru kemarin kenal sama Pak Diki Nurul Ilham kan. Baru kemarin gitu. Iya. Jeung barudak
Caket seperti gitu ya. seperti teman gitu. Kan Pak Diki cerita keunikan saja di situ. Iya, Pak Diki itu dianggap sebagai teman sebagai bukan, di sana sebagai peserta. oh peserta. Gimana itu ceritanya? Jadi memang metode Pak, kalau ini metode biar kalau jadi ngajar teh ulah seperti jadi bagus lah ari nanti sosok sebagai guru gitu. Tapi untuk zaman sekarang guru itu harus bisa nanti memposisikan tengah-tengah, bisa sebagai guru, sebagai tauladan, bisa sebagai teman untuk saling membantu ketika ada masalah atau problem di pembelajaran. Terus sebagai kakak. Iya, saya ingat Pak, itu memang makanya kurikulum merdeka itu kembali ke filsafat Ki Hajar Iya. Dewantara. Ya. Ada Ingarso Sungtulodo. Sungtulodo, Ingarso Sungtulodo kalau depan jadi teladan. Betul. Ing Madya Mangun Mangun Karso. Karso. Ketika ada di tengah-tengah siswa kita membangun karsa dan kreativitas bersama Betul. siswa. Tuturi Handayani yang menjadi ini itu kita fungsinya kita Mendorong dari belakang. Jadi memang nyeti ti baheula gitu di zamannya sekolah gitu menuju SMA melihat salah satu guru almarhum nama guru Pak Hari, guru kimia. Memang dekat dengan anak-anak Pak. Jadi kenyamanan antara murid dengan guru itu ada aura. Jadi tidak ada pembatas antara oh ini guru ini siswa. Jadi ketika ada jadi guru oke, kita sebagai murid. Tapi ketika kita sebagai teman ataupun sebagai rekan ya kita suasanakan sebagai rekan dengan ada batasannya. Nah itu di sekarang juga menerapkan seperti itu. Kebawalah sama sehari-hari karakter, jadi karakter. Begitupun ketika pembawaan kemarin acara NYIA. Memang kan kita bagi tugas Pak di pelaksanaan di lapangan. Jadi ketika semua lagi istirahat harus ada jaga stand. Karena kan ada laptop, ada barang-barang di sana yang harus dijaga. Ketika semua ikut misalkan istirahat sholat ataupun makan, kan harus ditinggal. Nah kebetulan pas itu si Asep sama si Dendi itu istirahat, bagian istirahat saya suruh kamu istirahat dulu aja, sholat sama makan, yang konsumsi segala macam, saya jaga stand. Ya, pakai masker kan Pak, kalau memang pas awal-awal pakai masker. Ketika saya pakai masker ada pengunjung, kan pengunjung tidak tahu jam istirahat kita. Yang penting dia itu datang. Betul. Nah kebetulan saya cuma ngecas aja sih, ngecas HP, terus nanya, pengunjung itu bertanya tentang alat ini. Kan saya tahu juga kan untuk pembuatan dari A sampai ke Z untuk anak bersama anak-anak juga. Dia tuh nanya, adek, itu kan pengunjungnya orang dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak lah. Ada yang pakai kalung brin juga kan, kayaknya karyawan sana. Karyawan sana. Jadi nanya, adek ini alatnya apa? Ya udah dong Pak, saya sebagai siswa karena memposisikan jangan, aduh Bu mohon maaf anaknya lagi istirahat, kan nggak bisa Pak. Ketika ada desain siapapun itu ya harus melayani dari pengunjung. Titik dengan karakter ya saya pakai sama seperti siswa pada umumnya gitu kan, pakai ya penampilannya sama anak-anak lah sama karena karakter juga. Ditanya ini alatnya bagaimana? Ini Bu alatnya itu kita membuat alat mitigasi bencana longsor. Jadi ini tuh alatnya berbasis data lewat SMS. Saya jelaskan seperti mereka. Dan peserta kanan kiri sama ada pembimbing mereka juga geleng-geleng Mbak. Wah ini pembimbingnya, ya kan saya profesional gitu kan. Kalaupun nanti ada juri ya saya bilang, mohon maaf ini sedang istirahat. Tapi kan ini pengunjung. Jadi kan ya udahlah daripada pengunjung kecewa terus menunggu lama juga ya mending. Terus kecewa tidak dilayani ketika ada keingintahuan. Betul. Ya, alat yang kita buat. Betul. Jadi apa tuh namanya tuh the best service saja lah. Nah itu. Jangan sampai nggak ada orangnya. Apalagi kalau kita ditanya bukan bagian saya nggak tahu itu. Oh, janganlah. Meskipun ini yang buat full anak-anak Pak. Betul. 100%. Cuma kalau untuk tambahan-tambahan ya seperti Ide. desain lah, kalau desain ini coba buat ini ya tambahan lagi. Cuma bisa kalau saya. Kan membimbing sifatnya. Betul. Kalau untuk pure dari konsep terus wiring segala macam itu saya nggak ada urusan. Mereka. Nah, terus ada pengalaman teman-teman juga dari si Asep dan kawan-kawan. Pola saya, jadi mereka juga bilang bahwa ketika saya menginstruksikan A harus selesai sekian hari mutlak. Oh, jadi targeted. Yes. Targetednya betul. Karena ada matrikulasi yang harus mereka pahami. Kalau sekarang kan buat nanti dulu ataupun ke warung dulu Pak izin ini. Kalau untuk kegiatan seperti ini tidak bisa.
mutlak. Timing, ada Yes, karena kan untuk schedule itu sudah padat nih. relax tapi disiplin ya. Yoi. Tapi anak-anaknya jauh. Enjoy. Oke, Pak Diki, atur nuhun ini. Kita hanya berbicara tidak Siap. teknis, tidak ke teknis. Ini adalah wawancara saya asli, tidak di skenario sebelumnya. Kita akan terus berjalan seperti ini. Siap. Terima kasih banget Pak Diki dan sudah menginspirasi kita. Ya minimal ya buat kita lah. Iya. Gitu aja. Terima kasih sudah bisa menonton di channelnya Pak Diki, dan kebetulan saya ini ingin tahu sejauh mana nih apa menjadi motif sebenarnya. Oh ternyata mutiara di dalam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Kan seri. Coba tanya serinya foto-foto. Ini seri motif apa